Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Setiawan SPDI dengan nomor peserta 385-185-023-5087. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya bekerja sebagai guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Darul Hikmah Nahdlatul Wathon Lebui, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran mata pelajaran fikih dengan materi sholat fardu 5 waktu. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang pelajaran fikih. Namun sebelum kita masuk di pelajaran, saya akan absen dulu ya. Cantika. Saya. Buliani. Latihan Cantika. Abdul Razak. Ahmad Jokowi. Nadia Sasarida. Dari Lestari. Silakan salah satu memimpin semuanya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian sholat dengan baik dan benar. Nanti kalian akan menjelaskan mengenai tentang pengertian sholat. Kemudian menyebutkan sumber hukum dan mengungkapkan dalil sholat fardu. Kemudian yang ketiga, membedakan antara syarat wajib dan syarat sah sholat. Dan yang keempat adalah menyebutkan hukum serta hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, anak-anakku semua, untuk materi kita pada pagi ini yaitu mengenai tentang sholat fardu. Ya. Jadi sholat fardu itu ada berapa? Berapa? 5. Yang pertama subuh, kemudian yang kedua yang ketiga yang keempat maghrib,
Kalau jumlah rakaat semuanya berapa? 12. Jadi untuk pagi ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tentang sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Salat menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Untuk hari ini kita akan melakukan diskusi, ya. Kita akan melakukan diskusi. Kalian akan mendiskusikan mengenai tentang sholat. Namun sebelum kita masuk di kegiatan diskusi, silakan dilihat dulu di layar. Jadi untuk materi kita yaitu mengenai tentang sholat fardu. Di sini pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah, ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sumber hukum dari sholat itu adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan hukum mengerjakan sholat adalah fardu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap manusia yang beriman. Itu wajib hukumnya untuk melakukan sholat fardu. Selain itu, di dalam sholat ada syarat wajib sholat, kemudian ada syarat sah sholat. Di antara syarat wajib sholat, yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua, suci dari hadas dan nifas. Kemudian yang ketiga adalah orangnya tidak gila, dia berakal. Kemudian yang keempat adalah balik, dan yang terakhir adalah terjaga atau tidak tidur. Kalau orang tidur maka dia tidak bisa sholat. Selain syarat wajib, ada syarat sah. Yang pertama, syarat sah sholat itu adalah suci badan, pakaian, tempat untuk sholat. Jadi badannya harus bersih, pakaiannya juga harus suci, kemudian tempat kita sholat harus suci. Kemudian yang kedua adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh orang mau sholat zuhur tapi belum waktunya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Dengan orang laki-laki dia menggunakan pakaian yang sopan, kemudian yang perempuan dia menggunakan kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang terakhir adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, maka di dalam sholat itu ada rukunnya. Tatkala rukun ini kurang satu, maka sholat itu tidak sah. Yang mana rukun sholat itu? Yang pertama adalah niat. Niat ini adalah wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang tiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima,
ruku dengan tumanina. Dan yang keenam, i'tidal dengan tumanina. Kemudian yang tujuh, kemudian yang delapan, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang sembilan, duduk akhir. 10. Kemudian yang 11, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 12, Salam. dan yang terakhir adalah Tertib. Nah, jadi inilah rukun-rukun sholat, yang mana rukun sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Oke. Kalau satu yang kurang di dalam rukun sholat itu, maka sholatnya tidak sah. Nah, selain rukun sholat, di dalam kita melaksanakan sholat itu kita harus menjaga yang ini. Yang pertama, hilang ingatan. Jadi ketika seseorang sedang sholat, maka orang itu akan batal sholatnya ketika dia hilang ingatan. Ketika dia sholat, maka tiba-tiba dia hilang ingatan, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua yang membatalkan sholat itu adalah buang angin. Tiba-tiba dia gendut, makanya sholatnya tidak sah. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sholat adalah buang air kecil. Ketika dia tadi berwudu atau mandi, dia kencingnya belum selesai, dia sudah berwudu. Kemudian minum. Kemudian yang berikutnya adalah makan. Kemudian kena dengan najis, dan yang terakhir adalah haid dan nifas. Inilah yang membatalkan dari sholat fardu. Jadi ketika kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus menjaga sholat. Yang mana ada satu janji yang benar-benar akan terbukti, yaitu perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi untuk hari ini kita akan berdiskusi. Silakan kalian berbagi kelompok untuk melakukan diskusi bersama teman-temannya, bersama teman kelompoknya. Kemudian nanti satu orang mewakili dari satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan dibagi.
minta satu orang dalam satu kelompok untuk maju ke depan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Jadi yang didapatkan di dalam diskusi itu yang disampaikan. Nah, jadi nanti satu orang di dalam kelompoknya maju, kemudian yang lain menanggapi apa yang dihasilkan di dalam diskusi. Sekarang silakan siapa yang maju ke depan. Coba Sabila maju. Silakan. Yang lain silakan perhatikan, kemudian nanti kasih tanggapan mengenai tentang apa yang dibahas oleh temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi saya hari ini, saya akan memaparkan bahwa hasil diskusi saya adalah pengertian dan hukum salat 5 waktu. Salat menurut bahasa adalah doa atau rahmat, sedangkan menurut istilah salat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan-perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kewajiban untuk melaksanakan salat telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah salat, salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat. Berdasarkan ayat tersebut bahwa salat 5 waktu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. 2. Syarat wajib salat. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, suci dari haid dan nifas. 3. Berakal dan sudah balik. 4. Telah sampai ajaran Islam kepadanya. 5. Terjaga atau tidak tidur. Syarat sah salat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. 3. Menutup aurat. 4. Telah masuk waktu salat. 5. Menghadap kiblat. Yang ketiga, rukun salat. Yang pertama, niat. Kedua, berdiri. Ketiga, takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukuk dengan tumanina. 6. Iktidal dengan tumanina. 7. 2 kali dengan tumanina. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 12. Salam. 13. Khatib. Sunnah salat ada 2, yaitu abad dan hayat. Sunnah abad yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Hal-hal yang membatalkan salat. Pertama, berkata dengan sengaja. Kedua, keluar hadas besar atau hadas kecil. 3. Terkena najis. 4. Terbuka auratnya. 5. Makan atau minum meskipun sedikit. 6. Tertawa terbahak-bahak. 7. Mengubah niat atau menggugurkan salat. 8. Murtad. 9. Membelakangi kiblat. 10. Mendahului imam. Nah, sekarang siapa yang mau menanggapi atau mungkin mau menambahkan, silakan. Yang perempuan ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi hasil diskusi dari teman-temannya? Silakan bisa bertanya. Apa hal-hal yang membatalkan salat? Hal-hal yang membatalkan salat adalah: pertama, berkata dengan sengaja. 2. Keluar hadas besar atau
Dan yang lagi. Apa syarat wajib salat? Syarat wajib salat adalah yang pertama, beragama Islam. 2. Suci dari haid dan nifas. 3. Berakal dan sudah balik. 4. Telah sampai ajaran Islam kepadanya. 5. Terjaga atau tidak tidur. Ada yang lain? Apa syarat sah salat? Syarat sah salat adalah pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. 3. Menutup aurat. 4. Telah masuk waktu salat. 5. Menghadap kiblat. Sebutkan sumber-sumber hukum perintah salat. Sumber-sumber hukum perintah salat adalah Al-Quran dan hadis. Sebutkan dalil perintah salat. Adapun dalil perintah salat adalah waqimus sholata wa atuz zakat, dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Setelah kita melaksanakan diskusi, maka siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Silakan. Sekarang setelah kita melakukan diskusi, maka dapat disimpulkan bahwa sholat itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sholat adalah suatu kewajiban seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi itulah namanya sholat. Di dalam sholat itu ada syarat sahnya, kemudian ada syarat wajibnya. Di antara syarat wajib sholat yang pertama adalah kita harus beragama Islam. Nah, kemudian suci dari haid dan nifas, berakal sehat, kemudian sudah balik, dan terjaga artinya dia tidak tidur. Nah, jadi untuk kesimpulannya pada hari ini kita sudah bahas mengenai tentang sumber-sumber dari hukum sholat, yaitu berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi itulah kesimpulan kita, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melaksanakan yang namanya praktik sholat, ya. Kita akan melakukan praktik sholat. Nanti silakan disiapkan alatnya untuk kita melaksanakan yang namanya praktik sholat. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita dan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Allahumma afiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.